Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Apa kabar pemirsa? Apa kabar subscriber dimanapun berada? Dari kota Mekah Al-Mukarramah, saya doakan semoga teman-teman baik-baik saja dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, jumpa lagi di channel saya. Di pagi hari ini saya berada di Jabal Sur. Boleh kita lihat di belakang saya, ini adalah Jabal Sur. Pagi hari ini saya akan menapak tilas dan sedikit akan mengupas tentang Jabal Sur. Namun sebelum saya melanjutkan video seperti biasa, jangan lupa dikasih like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe untuk membantu perkembangan channel ini dan memberi manfaat kepada kita semua. Kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, tanpa diduga ya teman-teman, Jabal Sur bisa sepi seperti ini. Yang biasanya tempat ini adalah tempat ramai juga, selalu dikunjungi oleh para jemaah haji, jemaah umroh. Dan ini sedang rame-ramenya jam sekarang, pagi jam 7 ini. Dan ini tuku-tuku kelihatan tutup semua. Dan biasanya mereka sedang rame-ramenya memanggil jamaah untuk berbelanja. Nah, di sini juga subhanallah, biasanya jam-jam segini. Dan kalau dulu ya teman-teman, beberapa tahun, 5 tahun yang lalu, jamaah sampai diantar ke sini ini sama bisnya, dan jamaah sampai mendekat bukit. Tapi karena sekarang sudah jamaah semakin ramai, jadi bis itu tidak sampai ke sini. Yang bisa ke sini cuman bagi yang naik taksi atau mobil-mobil kecil baru bisa sampai ke sini ya. Dan sekarang hanya di bagian di belakang bukit ini nih. Nah, di belakang bukit sana itu pun dijaga dengan ketat, bis tidak boleh parkir sembarangan dan langsung ditilang ya. Nah, baik, tidak kelihatan satupun orang yang datang ke bukit ini sekarang. Saya akan mencoba untuk mendekat ke sana ya, ke depan. Nah, dan setelah kita sampai di ini, di naik sedikit, akan ada papan informasi. Di papan informasi ini tertulis beberapa bahasa, karena memang yang datang ke sini bukan hanya orang Arab saja atau bukan hanya orang Indonesia saja. Jadi semua bahasa itu akan ditulis di sini. Nah, ini bahasa Urdu ya, bahasa orang Pakistan. Nah, ini bahasa kita nih, Indonesia nih. Nah, jadi dijelaskan di sini tentang caranya kita mendatangi Jabal Sur ini. Dan untuk di Jabal Sur ini sedikit beda ya dengan di Jabal Nur. Kalau di Jabal Nur itu mungkin karena banyak orang Bangladesh atau orang Pakistan yang minta-minta, dan mereka dengan hasil uang minta-minta itu dibikinlah tangga, bahkan ada pegangan-pegangan juga. Nah, di sini tidak ya. Tidak ada tangga yang sudah rapih seperti di Jabal Nur itu. Akan tetapi hanya karena sering orang-orang lewat, seperti ada jalan yang menuju ke sana ya, ke atas. Dan mari kita bayangkan bagaimana Rasulullah pada waktu itu naiknya pada malam hari ya.
dan usia beliau sudah 53 tahun kurang lebih. Bahkan yang menemani beliau Abu Bakar lebih berusia lagi daripada Rasulullah, dan jalannya pun tidak sebagus ini. Jadi beliau itu naiknya seperti ini nih, tebing-tebing seperti ini, subhanallah. Dan beliau tidak mengharap apapun dari perjuangan itu kecuali hanya untuk menerangi kita dan menuntun kita, menyelamatkan kita dari alam kegelapan, dari kesyirikan, dari kerusakan dan lain sebagainya ya. Subhanallah. Kita lihat di ujung bukit sana di depan ya. Itu adalah, di situ ada batu ya, ada batu besar pas di ujung di situ, subhanallah. Nah, di ujung batu itulah, di belakang batu itulah ada gua yang namanya Gua Sur. Gua Sur adalah tempat di mana Rasulullah bersembunyi pada waktu itu ketika beliau mau berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan subhanallah, singkat ceritanya, setelah Abu Bakar dan Rasulullah sampai ke tempat ini, ke ujung bukit sana di depan, di atas, bukan berarti orang-orang kafir waktu itu berhenti mencari Nabi Muhammad. Bahkan Abu Sufyan sendiri mengeluarkan sayembara ya, sayembara, barang siapa yang bisa menangkap Muhammad dan membawanya kemari, maka akan diberikan 100 ekor unta. Subhanallah, pada waktu itu 100 ekor unta nilainya bukan main-main ya, bukan nilai yang sedikit. Akan tetapi unta itu adalah harta kesayangan dan harta yang sangat berharga di mata orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Mekah. Maka orang-orang yang sebelumnya tidak ikut andil dalam pencarian dan rencana pembunuhan ini, anak-anak muda semangat dalam mencarinya, dan bahkan ada yang sampai ke ujung bukit ini, ke gua ini. Akan tetapi Allah selalu melindungi Nabi Muhammad. Ada 3 mukjizat yang diberikan, yang diturunkan pada waktu itu, sehingga Nabi Muhammad selamat dari niat jahat mereka. Yang pertama adalah burung merpati yang sedang bertelur ya, sehingga orang-orang kafir itu berpikir seandainya Muhammad ada di dalam, maka niscaya burung-burung ini lari. Yang kedua adalah sarang laba-laba yang menutupi mulut gua itu, yang sebelumnya sudah dibersihin dengan rapi oleh Abu Bakar, sehingga orang kafir juga beranggapan kalau seandainya Muhammad ada di dalam, niscaya rusaklah sarang laba-laba ini. Dan yang ketiga adalah akar pohon yang sudah rapuh, yang sudah tua, yang menutupi lubang gua yang ada di Gua Sur ini, sehingga mereka tidak jadi untuk masuk. Subhanallah. Dan sebetulnya untuk sejarah panjangnya sangat panjang sekali. Mungkin saya tidak cukup menjelaskannya di konten ini dalam satu video. Jadi mohon maaf apabila kurang lengkap, dan apabila ada salah-salah juga silahkan kita koreksi bersama, dan silahkan teman-teman juga cari dari sumber yang lain untuk melengkapi sejarah ini. Dan saya mohon maaf tidak sampai ke ujung sana, tidak sampai ke guanya di sana. Kita selalu berdoa mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah, dan di lain waktu insya Allah
saya akan datang ke sana dan akan memberikan suasana di dalam guanya nanti, insya Allah. Mudah-mudahan ada waktu nanti, karena sekarang sudah jam 8 ini. Bisa kalau saya ke sana nanti, karena waktunya kurang lebih perlu waktu 2 jam untuk naik turunnya, akan nanti jam 10. Dan sekarang cuaca sangat panas sekali di kota Mekah, sampai 46 derajat kalau nanti siang sampai jam 12 ya. Jadi mohon maaf. Baiklah pemirsa, itu saja video saya kali ini. Semoga ini bermanfaat dan semoga menjadi tambahan ilmu pengetahuan kepada kita semua, dan menjadi kita lebih mencintai Rasulullah, lebih mengenal Rasulullah. Dan saya doakan teman-teman yang belum sampai ke tempat ini, mudah-mudahan Allah takdirkan. Dan teman-teman yang sudah sampai ke tempat ini, yang sudah melaksanakan haji dan umroh, mudah-mudahan bisa dipanggil kembali dan hajinya dan umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti biasa, sebelum mengakhiri video, jangan lupa dikasih like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe untuk membantu terus perkembangan channel ini dan memberi manfaat kepada kita semua umat Islam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog saya berikutnya.